Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ani fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan buat baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang tadi saya sampaikan adalah penjelasan bahwa selain Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, pembeda antara yang hak dan yang batil, kemudian Quran juga sebagai wawasyifa, wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai obat, wa rahmah dan rahmah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Rasulullah SAW, beliau adalah sebagai Syafiullah, manusia terpilih, menyampaikan petunjuk yang sangat-sangat luar biasa, bahwa nanti saat di yaumul akhir tidak ada pertolongan, tidak ada yang mampu bisa menolong kita dari dahsyatnya yaumul akhir. Disebutkan di Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi itu bergoyang, dikenal dengan dahsyatnya gempa bumi. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha, perut bumi mengeluarkan isinya. Sudah buminya gempa, isi perutnya mengeluarkan. Wa qulal insanu ma laha, manusia bertanya, ada apa ini, ada apa? Lantas bumi menyampaikan bahwa ini saya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, ini saya baru bicara. Yauma idza yasdurnasu astaghfirul a'malhum dan seterusnya, sehingga kita di yaumul akhir nanti betul-betul sulit sekali. Bayangkan gunung-gunung meletus bagaikan kapas. Oh, gunung aja meletus bagaikan kapas, apalagi manusia berterbangan semacam itu, ya Allah, sulitnya dibayangkan. Tapi ada sesuatu yang bisa menyelamatkan. Kata Rasulullah, iqra'ul Qur'ani fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Subhanallah. Bacaan Quran kita itu mampu nanti menyelamatkan kita saat kita sedang sulit mencari pertolongan. Mari di bulan Ramadan ini, karena memang di bulan Ramadan ini disebutkan bahwa bulan Ramadan tempat turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzat ke kita, sehingga semuanya diturunkan kepada kita. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kalau kita baca tiap hari 1 juz, 30 juz dalam tempo 30 hari, bayangkan. Konon ada yang menyampaikan hurufnya Al-Quran itu hampir 1 juta lebih. Ini satu huruf akan menyampaikan, akan memberi pertolongan kepada kita.
mana yang membaca saya, mana yang membaca saya. Begitu bacaan kita benar, tajwidnya benar, kemudian nahwu soroknya benar, bacaannya betul-betul benar, apalagi di lagu menggunakan suara yang bagus, gembira ini huruf Al-Quran, bergembira. Saking gembiranya dia tidak bakalan salah memilih siapa yang membacaku. Aku cari yang membacanya itu kami tolong. Monggo, di Ramadan ini adalah diklat untuk membaca Quran. Siangnya kita puasa, sambil puasa juga kita membaca Quran, luar biasa. Sehingga keberkahan per huruf itu juga dikasih Allah hadiah atau ganjaran yang sangat luar biasa. Ada Rasulullah menyampaikan, siapa yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, satu huruf akan dilipat gandakan. Pertama diganjar satu kebaikan diganjar dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga bacaan alif lam itu menjadi 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, ini yang terjadi bila kita suka dengan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Begitu kita membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkan, menggunakannya, menjadi orang ihtinas sirata, memperoleh jalan yang lurus. Juga selain itu menghidupkan bulan Ramadan dengan bacaan Quran ini, ganjarannya luar biasa. Ada mansoma, ada mengkoma. Mansoma Ramadana, siapa yang berpuasa. Mangkoma Ramadana, siapa yang menghidupkan Ramadan ini, siangnya membaca Quran, kemudian ada sholat duha dan sebagainya, malamnya sholatul lail berupa sholat tarwih, kemudian sholat witir dan sholat-sholat yang lainnya. Ini hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi hamba Allah yang betul-betul menghidupkan Ramadan. Mangkuma Ramadan iman waktu saban ghufirullah ummat taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya, baik yang sekarang maupun yang lalu maupun yang akan datang. Wallahu akbar. Luar biasa. Mari kita menjalankan. Kenapa? Kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia betul-betul dicipta oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Kemudian di yang lain, surat yang lain Allah menyampaikan, kuntum khair ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat yang terbaik. Karena umat yang terbaik, kita senantiasa mengajak untuk berbuat baik, mencegah perbuatan yang dilarang. Kita ajak untuk beriman kepada Allah. Kalau kita mampu berbuat itu, maka kita menjadi hamba Allah yang betul-betul kayak tadi, laqad khalaqnal insana fi. Kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, justru sebaliknya menjadi mungkar, maka dia disebutkan dalam surat At-Tin, summa ruddadnahu asfala safilin, akan memperoleh tempat yang sangat rendah, sangat hina, posisinya di neraka. Perlu kita ketahui bahwa penghuni neraka, subhanallah, luar biasa. Kenapa? Saat Allah menciptakan neraka, Jibril suruh memeriksa, wahai Jibril silahkan periksa neraka dan fasilitas yang ada. Ternyata setelah dilihat oleh Jibril khawatir sekali. Siapapun yang masuk neraka tidak mungkin akan diselamatkan, akan selamat, tidak mungkin. Kemudian setelah dihiasi dengan hawa nafsu, sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu, dilihat lagi neraka, ternyata penghuni neraka sangat luar biasa, tersiksa yang tidak bisa ditahan. Itu selamanya kalau kita hidup di sana, kecuali kita menjadi umatnya Rasulullah. Janji Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Monggo, ini puasa adalah momentum kita untuk taat kepada Allah,
menjadi orang yang muttaqin, tapi kalian kau tidak mau dengan ini, ya monggo. Berarti jenengan tidak ikut perintah Kanjeng Nabi, perintahnya Allah, sehingga bukan termasuk umatnya Rasulullah. Illa man aba. Ini kalau illa man aba, maka di neraka selamanya. Tapi kalau kita menjadi umatnya Rasulullah, walaupun hanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah walaupun sudah di neraka, saat Rasulullah mau mengunci surga karena dianggap sudah selesai, malaikat Malik, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ada apa malaikat Malik? Itu ada orang memanggil-manggilmu karena dia dulunya saat hidupnya pernah bersyahadat dan pernah meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah dan kau adalah utusannya Allah. Baik, kalau gitu dilihat di neraka, sangat dalam, luar biasa, hampir tidak terlihat siapa dia, seperti apa warnanya, karena sudah gelap karena kebakar. Diangkat Rasulullah, diselamatkan. Sepanjang menjadi umatnya Rasulullah, walaupun di neraka, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa di hari kiamat kita akan tertolong, akan terselamatkan oleh bacaan Quran. Maka perbanyak bacaan Quran, jangan sampai segan-segan membaca Quran. Tiap hari kita baca, tiap hari kita baca, tiap waktu kita baca. Sholat tanpa Quran tidak sah. Sehingga bacaan Quran harus ada di saat kita menghadap kepada Allah, dan harus di rumah kita terdengar bacaan Al-Quran. Bacaan itu jelas-jelas tadi sesuai petunjuk Rasulullah adalah akan menyelamatkan. Per huruf itu akan menyelamatkan. Berapa jumlah huruf yang sudah kita baca? Subhanallah, kita patut bersyukur kepada Allah agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang selalu cinta Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafaat, menjadi penolong, menjadi keberkahan bagi kita. Gunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita menuju akhirat yang insya Allah akhirat yang hasanah, dunianya hasanah, akhirat yang hasanah. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sebuah doa untuk kita, jangan sampai tidak disampaikan tiap hari sebagai doa. Kalau kita suka berdoa, maka menjadi hamba Allah yang disukai oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau tidak suka berdoa, maka menjadi hamba Allah yang dianggap sombong. Baiklah, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar menyampaikan satu ayat. Ya, tadi ayat yang pertama adalah Quran adalah petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain petunjuk juga pembeda. Hanya membaca saja mendapatkan ibadah, apalagi mempelajarinya. Monggo silakan, yang kalau bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul mempelajari Al-Quran. Yang kedua, menjadi hamba Allah yang betul-betul menyampaikan. Kemudian ada yang menerima, santri-santri itu menerima. Kalau sudah semuanya paham dan betul-betul tahu, kita gunakan sebagai petunjuk hidup kita menuju akhirat. Itu adalah petunjuknya sudah ada, syaratnya sudah ada. Kenapa tidak kita menjadi hamba Allah yang insya Allah menjadi hamba Allah yang husnul khotimah? Kenapa? Petunjuknya menjadi orang takwa. Kalau sudah menjadi orang takwa, otomatis istiqomah ibadahnya husnul khotimah. Semuanya adalah Al-Quranul Karim sebagai hidup kita. Insya Allah kalau ada Al-Quran di dalam hati kita, ada la ilaha illallah di sini, ada Al-Quran di sini, insya Allah selamat. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf, mungkin penyampaian saya kurang yang bagus, banyak salahnya. Salah itu milik saya. Yang baik monggo silakan digunakan. Demikian, billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.